Oke, mari kita simak narasumber pertama oleh Ibu Nur Fadila MPSI atau Ibu Nova yang akan membawakan materi dengan judul Komunikasi Lancar, Stimulasi Gencar. Untuk Ibu Nova, saya silakan. Baik, Pak. Jadi komunikasi lancar, stimulasi gencar adalah topik yang akan dibahas kali ini. Ini sekilas tentang biodata saya, tentang pekerjaan full time dan paruh waktu, jadi kurang lebih ada 14 tahun di PAUD dan parenting. Nah, sekarang kan pandemi nih ya Bapak Ibu ya. Pandemi ini menurut beberapa sumber dan kita sendiri alami itu mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku kita sehari-hari. Kita lihat ada yang ketakutan, ada yang ada yang cemas, bingung, panik, dan stres. Ada juga yang tidak patuh, menghindar, bahkan cara pandang sesama kita pun berubah ya. Jadi kalau batuk sedikit udah, wah ini udah terpapar belum ya gitu ya. Atau misalnya, wah waktu daerah sana merah, awas-awas jangan ke sana ya. Jadi ini pun sudah mempengaruhi kita dalam berinteraksi. Meskipun kita lebih banyak di rumah, tapi hari-hari pun terpengaruh. Nah, supaya kita lebih lebih positif, kita harus banyak-banyak senyum, tertawa, berbahagia, dan berpikir positif. Kenapa? Supaya imun kita meningkat dan produksi hormon anti stres pun meningkat. Ini diperlukan untuk melawan virus corona. Apa hubungannya ini sama materi kita hari ini? Karena ini adalah komunikasi positif yang akan disampaikan. Jadi kalau kita mau berkomunikasi positif, kita juga harus positif dulu terhadap diri kita sendiri. Caranya seperti ini. Nah, kalau reaksi khas anak selama pandemi ini biasanya terkait dengan fisik, emosi, dan sosial. Kalau kesehatan fisik, karena jarang bergerak mungkin ya di rumah ya, jadi agak kaku, agak lamban, bahkan obesitas, karena ada keluarga dalam satu hari itu bisa 4 kali masak ya untuk keluarganya, bukan 3 kali tapi 4 kali. Kemudian pola tidur dan makannya terganggu, jadi jam tidurnya berubah. Atau kalau anak juga ada yang makannya jadi bingung makan karena biasanya makan yang itu aja, bosen, habis itu nggak mau makan. Nah, seputar itu. Caranya ada di sebelah kanan. Kemudian emosi juga ada yang takut, cemas, mudah menangis, marah dengan sebab yang tidak jelas. Jadi karena anak tidak dapat mendefinisikan ini saya bingung atau stres atau apa, tapi tampilannya jadi tampilan emosi. Jadi dia takut, mudah menangis, menangisnya itu sering gitu ya, pendek-pendek tapi bentar-bentar nangis gitu. Jadi ini adalah ada masalah di anak ini gitu ya. Jadi caranya ada di sebelah kanan. Kemudian sosial, jadi ya kangen ya sama teman-temannya, kangen sama gurunya, kangen sama saudaranya, sepupunya, seperti itu. Inilah reaksi khas anak. Jadi ini belum tentu anak itu stres ya, tapi ini adalah reaksi normal gitu di masa pandemi ini. Cara mengatasi, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan. Ini karena waktunya terbatas, saya agak ngebut. Nah, bagaimana berkomunikasi dengan AUD yang menampilkan permasalahan sosial emosi tersebut ya? Sediakan waktu yang cukup, dalam artian ketika kita berhadapan dengan anak, itu benar-benar tidak ada handphone atau nyambi nyetrika, nyambi masak gitu ya. Nah, jadi benar-benar kita ada untuk anak. Diam dan simak apa yang dikatakan anak, jangan dipotong apalagi dijudge ya. Alah kamu gitu aja cengeng, alah kamu gitu aja manja gitu ya. Kita tanya dulu, kita gali dulu apa sih yang anak pikirkan dan apa yang anak rasakan. Kemudian buat anak merasa nyaman, aman ya. Mungkin di pangkuan, dia deket sambil dipeluk gitu. Jadi dia akan lebih bebas berbicara. Hentikan aktivitas lain untuk fokus mendengarkan, jangan sambil nonton TV juga misalnya ya. Tunjukkan sikap mendengarkan, jadi ada feedback, ya terus bagaimana? Terus kamu sekarang gimana? Nah kayak gitu ya, maksudnya sikap mendengarkan ada respon balik dari orang tua.
Dan yang terakhir adalah hindari hambatan dalam komunikasi. Seperti apa nanti ada videonya ya. Jadi intinya adalah kan ngapalin 6 ini kayaknya ribet banget ya. Jadi intinya kalau kita tuh kasih sayang, peduli, terus komunikasinya lembut, udahlah. Itu aja yang dipegang gitu ya. Jadi ngelihatnya nih anak saya kenapa gitu. Jangan nih anak nyebelin ya, udah tahu di rumah kayak begini masih aja rewel gitu ya. Wah, jangan begitu ya. Jadi intinya 3 ini. Ini moga-moga videonya bisa terlihat. Terlihat Pak Komar, ada suaranya? Nah, ada jelas, Bu. Ini adalah yang menimbulkan konfrontasi dan konflik pada anak ya. Jadi hindari 12 gaya populer ini. Pemerintah menyalahkan, meremehkan, membandingkan, mencap atau melabel, mengancam, menasihati, membohongi, dan menganalisa. Yang di bawah adalah tujuan dari orang tua biasanya ya. Pemerintah ingin mengendalikan situasi. Nah, ini tujuan dari orang tua ingin menunjukkan kesalahan si anak, menerimanya beda. Orang tua ceritanya baik ini ya. Jadinya anak merasa tidak dipercaya atau tidak mampu oleh orang tuanya. Dibanding-bandingkan ya, anak tidak suka dibanding-bandingkan. Tapi ini melabel ya. Jadi yang dilabel adalah anaknya, harusnya fokus ke perilakunya yang tidak kita inginkan. Mengancam. Mengancam juga bisa digunakan orang tua biasanya ketika makan. Awas nanti ada cicak dan sebagainya. Nah, menasihati. Biasanya nasihatnya panjang ya, ini yang bikin anak jadi bosan. Dibohongi, selesai biasanya anak dibohongi iya besok gitu ya. Atau ini dimakan buto hijau, padahal nggak ada. Yang ini menghibur. Biar cepat selesai urusannya juga ya. Jadi anak sudah diajarkan untuk mengatasi masalah tapi lari dari masalah. Nah ini juga mengkritik. Kalau biasanya apalagi kalau sering dikritik daripada dipuji ya. Jadi anak merasa selalu kurang, selalu salah apa yang dilakukannya. Jadi lebih suka pada hal yang konkret, jadi nggak akan berhasil menganalisa. Jadi anak merasa orang tuanya bisa pintar. Ya, ini adalah 12 gaya yang harus kita hindari ketika berkomunikasi. Mohon izin Bu Nova, kayaknya videonya bata-bata nih. Host minta ininya agak dimatikan katanya nih, Mas Tio. Oh, sudah selesai Pak. Sudah, oh ya pas. Mantap, Mas. Dari barusan, dari host. Ya, komunikasi intinya adalah komunikasi lancar itu menggunakan komunikasi yang positif. Komunikasi yang positif itu yang seperti apa ya? Yang menciptakan lingkungan aman dan nyaman. Jadi tumbuh ada perasaan diterima, dihargai, dan dicintai. Nah, supaya kita bisa melakukan komunikasi positif itu gimana caranya? Ya kita harus coba ya. Bu, susah, Bu, ini. Wah, kalau udah kayak gitu udah sulit ya. Jadinya ketika kita bilang sulit, kita akan sulit melakukannya. Jadi kita harus coba, kemudian meniru dan latihan, sering-sering dilakukan. Nah, kalau negatif gitu ya,
seperti ini, dasar pikun, awas dan diulangi lagi. Kamu kan udah S1, masa nggak bisa kayak gitu-gitu ya. Jadi ini yang sebaiknya dihindari. Dampak komunikasi positif itu bisa kedua pihak merasa senang, ada pemahaman yang sama, mempengaruhi sikap nih dalam arti berinteraksi ya, kemudian hubungan sosial yang baik, dan kita tahu cara bertindak yang tepat. Ini videonya nggak usah dulu, Pak. Ibu Nur Fadila, mohon maaf, sepertinya sinyal internet di tempat Ibu agak terganggu. Kalau untuk videonya dari kita gimana, Bu? Boleh, silakan. Ya, jadi kita akan melihat video tentang bagaimana orang tua berkomunikasi dengan anak. Jadi itu ada dua tipe komunikasi, yang positif dan negatif. Jadinya nanti Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya terhadap anak. Jadi, jawabannya apa? Ini tidak membuat anak lebih pandai. Kamu gimana sih? Pertanyaan gini aja kamu nggak bisa jawab. Dipikir dong. Ini tidak membuat anak menjadi lebih baik. Kamu pecahin ini barusan. Kamu bisa megang piring yang bener nggak sih? Ini tidak membuat anak-anak belajar bertanggung jawab. Kalian kalau nggak diam, ibu tinggalin kalian di jalan ya. Ini tidak akan membuat anak lebih disiplin. Nilai kakak kamu tuh jauh lebih bagus dari nilai kamu. Kenapa sih kamu tidak bisa seperti kakak kamu? Ini semua perundungan atau bullying. Perundungan oleh orang tua menyakiti anak-anak, menggerus harga diri mereka, menjadikan mereka minder, dan bisa mendorong mereka melakukan hal-hal destruktif. Inilah yang membantu anak Anda menjadi pintar. Jadi jawabannya apa? Nggak tahu. Coba mana yang masih kamu belum paham? Ibu coba jelaskan. Inilah yang membantu anak Anda menjadi anak baik. Aduh, nggak apa-apa kan? Ya, lain kali kamu pasti lebih hati-hati kan ya? Maafin aku ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Inilah yang membuat anak Anda bertanggung jawab. Sudah nak. Sudah bertengkar, ayo baikan lagi. Maafin ya, Kak. Maafin aku ya, Dek. Inilah yang akan membuat anak Anda disiplin. Apa yang sulit dengan mata pelajaran ini buat kamu? Nanti Bapak bisa bantu bimbing. Kalau Anda ingin anak menjadi baik, pede dan pintar, besarkan mereka dengan kasih sayang, peduli, dan komunikasi yang lembut. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, cukup Mas. Ini ada channel YouTube-nya jika ingin Bapak Ibu download. Jadi kita lihat ya bahwa yang awal adalah bentuk komunikasi yang positif, yang negatif, kemudian yang berikutnya adalah bentuk komunikasi yang positif. Maaf. Jadi reaksi anak dan reaksi orang tua pun berbeda ketika berinteraksi. Ya, tips mengolah emosi supaya orang tua tuh tidak tampil seperti yang di awal, jadi supaya positif juga kata-katanya ya. Jadi kendalikan diri dulu nih orang tua ya. Ini orang tua juga, guru juga bisa sebagai orang tua ya, di rumah punya permasalahannya sendiri gitu ya. Jadi baik guru maupun orang tua coba kendalikan diri dulu. Kemudian fokus kepada solusi ya, bukan kekhawatiran, sehingga semua pihak bisa nyaman. Kemudian identifikasi hal-hal negatif apa yang tidak membantu memperbaiki situasi dan kondisi. Misalnya cemas, pengen buru-buru selesai, kayak gitu-gitu ya, itu hindari gitu ya. Kemudian perbanyak bersyukur gitu ya, dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi bukan beban, aduh ini udah di rumah kelamaan, harus nemenin anak, dampingin anak, belum ini, itu walaupun itu nggak bilang beban, tapi orang tua biasanya enggak kok saya nggak merasa beban, tapi kata-katanya seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu adalah beban bagi orang tua kalau kalimatnya seperti itu. Kemudian olahraga rutin untuk meningkatkan toleransi terhadap stres. Hindari prasangka juga, misalnya berita-berita hoax ya, itu banyak. Nah kita harus bisa cek kebenarannya. Jadi hal-hal ini
yang membuat emosi kita suka terganggu dan mempengaruhi interaksi kita baik kepada guru maupun kepada anak atau dari guru ke orang tua. Dan supaya tetap positif kita harus melakukan 3 hal. Jadi harus jelas ketika komunikasi, harus konsisten dalam bersikap dan berkomunikasi, dan ketiga adalah peduli. Jadi kepedulian ini nggak cuma ngomong misalnya mama itu marah karena sayang loh, ya itu 2 hal yang nggak berbeda ya, tidak konsisten dan tutur kata sikapnya tidak menunjukkan kepedulian. Jadi kita harus jelas, konsisten, dan peduli, kemudian hindari konfrontasi, konflik, atau cerobos seperti yang ditayangkan dalam video sebelumnya. Perlu diingat, ini gunakan istilah yang tepat untuk bisa memformulasikan kata atau kalimat yang pas, sinambung dan runtut, jangan loncat-loncat ya. Kemudian berikan tanda ketika akan pindah topik bahasan, gunakan kata-kata positif, terima kasih, Bunda, terima kasih Nak, begitu ya, tolong dan maaf. Ini juga contoh komunikasi ke antara guru dan orang tua untuk melakukan kegiatan. Jadi ini contohnya. Nah, sekarang apa saja yang perlu dikomunikasikan agar stimulasi dapat dilakukan secara maksimal. Jadi komunikasinya lancar, stimulasinya tetap optimal. 1. Komunikasikan di tahap persiapan ya. Jadi kita harus sampaikan kepada orang tua atau libatkan orang tua sejak awal. Jadi kita harus bisa identifikasi ini tinggal di daerah hijau, merah, atau kuning gitu ya. Gurunya juga. Jadi kalau misalnya merah seperti apa, kuning seperti apa, hijau seperti apa. Itu disepakati bersama. Kemudian untuk strategi komunikasi, dibedakan per zona misalnya. Atau kalau merah semua, bagaimana caranya. Jadi itu harus ada kesepakatan. Kemudian jangan sampai memaksakan penuntasan kurikulum ya. Ini sudah ada di surat edaran menteri, jadi fokus pada pendidikan kecakapan hidup. Nah, fokus materi pembelajarannya ada 6, ini bisa dilihat sini. Kemudian ini yang penting juga, nomor 3, mempersiapkan materi atau informasi briefing pembelajaran untuk orang tua. Jadi, walaupun kalimatnya positif, tapi ujuk-ujuk ya, di bahasa Jawa itu begitu istilahnya ya. Tapi kita harus memberikan ini ya, dilakukan. Nah, kita harus briefing dulu. Kenapa sih? Termasuk pemberian ini ya, tentang pembelajaran anak usia dini ya. Jadi, ada orang tua yang diajak melakukan kegiatan, dikasih botolnya, dikasih kertas berwarna, gitu mengenalkan warna, terus nanti seperti arisan yang keluar apa, itu dianggap bukan belajar. Ini namanya main-main, kamu untuk apa nih ikut-ikut kayak sekolah kayak gini, Bu Guru gimana nih ngajarinnya kok kayak gini. Jadi orang tua perlu diinformasikan dulu, jadi bagaimana anak usia dini itu belajar. Jadi ketika, apalagi nanti mau mulai tahun ajaran baru ya, baik yang orang tua lama maupun orang tua baru tuh sebaiknya diadakan diberikan briefing oleh pihak sekolah. Kemudian strategi komunikasi positif ya. Guru harus pandai mengatur atau membuat perencanaan sistem komunikasi. Jadi kapan nih kita akan melakukan tatap muka online gitu ya misalnya. Bapak Ibu punya waktu berapa lama gitu ya. Kita akan bahas topik apa saja, misalnya untuk briefing awal, tugas, kemudian untuk pelaksanaan tugas, kemudian nanti untuk tanya jawab kalau bingung, jadi jam berapa, melalui WA gitu ya. Jadi semua siap, ketika terjadwal semua siap. Kalau di rumah, kalau tidak terjadwal biasanya orangnya di mana, handphonenya di mana, balasnya baru kapan gitu ya. Jadi ketika udah disepakati, ini jadi semua orang standby pada waktu yang sudah terjadwal. Kemudian menentukan media komunikasi yang paling tepat dan yang sesuai dengan kebutuhan orang tua ya. Misalnya juga atau memperhatikan kuota kah gitu ya. Mau cari yang ringan kuotanya kah gitu ya. Jadi itu harus ada kesepakatan. Intinya untuk membuat strategi komunikasi positif ini harus mempertimbangkan karakteristik dan jumlah anak, kondisi atau kemampuan keluarga,
dan kemampuan guru atau lembaga. Kita juga perlu mengkomunikasikan visi misi lembaga dan sepakati metode belajar yang akan digunakan. Visi misi lembaga ini apa? Misalnya ada orang tua yang menuntut, wah saya pokoknya mau calistung, nggak bisa nih belajar kayak gini, kapan anak saya bisa? Nah, itu udah dikomunikasikan di awal. Jadi diskusi dan tanya jawabnya tidak lagi membahas cara kita mendidik anak ya, tapi lebih kepada teknis supaya optimal stimulasinya. Nah, metodenya itu kita juga bisa sampaikan, misalnya mau radio, televisi, aplikasi, sosial media, ataupun manual buku pedoman yang sudah disiapkan guru. Ini mana yang paling cocok untuk orang tua? Tiap-tiap lembaga pasti punya preferensi masing-masing. Kemudian komunikasikan juga tentang peran dari guru dan orang tua. Kalau peran orang tua itu di sini kita lihat memfasilitasi, mendampingi, memotivasi, memberikan dukungan, dan mendokumentasikan. Sementara orang tua merencanakan kegiatan harian dan memastikan kegiatan main dilakukan bersama orang tua dapat mendukung mencapai perkembangan anak. Walaupun guru membuat kegiatan harian, tapi diberikannya mingguan, sehingga orang tua fleksibel memilih kegiatan mana yang mau dilakukan hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Perlu diingat, saat stimulasi dilakukan di rumah, itu kita fokus pada life skill dan tidak hanya fokus pada akademik atau kognitif saja, tapi juga pada life skill dan penanaman nilai karakter ya. Kemudian orang tua dan guru posisinya sejajar, tidak ada yang lebih tahu, semuanya sama-sama bekerja sama untuk kepentingan anak. Nah, perbedaannya apa sih stimulasi ketika di PAUD dan sekarang di rumah ya? Jadi bermain bebasnya ini kalau di rumah itu benar-benar nggak kepantau. Sementara kalau di PAUD itu bermain bebas tetap terencana ya dalam RPP. Kemudian kalau di rumah stimulasi jadi PAUD ini maksudnya juga di rumah bisa jadi ya. Belajar ini fokusnya misalnya calistung. Kalau di PAUD bukan menjadi fokus ya. Di situ pengembangan konsep dasar membaca, menulis, dan berhitung. Dan dilakukannya dengan bermain. Nah, kalau di rumah mungkin caranya juga suka kurang tepat. Lagi-lagi karena tidak tahu ya. Makanya kita perlu sekali sering mengedukasi orang tua. Kemudian orang tua sering tidak sabar ya, karena ingin mengerjakan yang lain. Kalau ini kelar, pengen ngerjain yang lain. Sementara anak di sisi lain, mumpung lagi sama orang tua nggak boleh ngelakuin yang lain. Jadi kadang-kadang anak-anak bertingkah hanya untuk mendapatkan waktu lebih lama bersama orang tuanya. Kemudian guru terbiasa untuk mengajar ya, jadi lebih sabar dan lebih telaten. Kemudian sering terjadi tindakan orang tua di luar kontrol, jadi cari jalan pintas gitu ya. Kadang ada yang pakai kekerasan fisik, kekerasan psikologis. Kalau psikologis itu dengan ancaman, kamu kalau nggak habis makannya nanti ibu panggilin Pak Polisi loh gitu ya. Atau ibu itu loh nanti cicaknya dateng loh atau apa gitu ya, itu ancaman psikologis. Nah kalau guru karena sudah mendapatkan pengetahuan atau minimal pengalaman, jadinya punya keterampilan lebih dalam memanajemen kelas termasuk membina anak ya. Kemudian fokus orang tua itu biasanya tidak hanya mengajar anak ya, multitasking ya. Jadi ada kakaknya, ada adiknya, belum urusan rumah, belum urusan pasangan gitu ya. Sementara kalau guru itu fokus untuk mengajar ketika ada di sekolah. Jadinya ini yang membedakan kenapa guru tidak bisa seperti orang tua dan orang tua tidak bisa seperti guru. Ini komunikasikan juga tentang 5 hal ini, bahwa stimulasi yang dilakukan sesuai SLPPA, berpusat pada anak, belajar itu melalui bermain, terencana itu ada dalam RPP, kemudian juga ada penilaian ya.
Nah, ini adalah prinsip-prinsip juga yang ada di surat edaran menteri. Ini juga kalau perlu diinformasikan kepada orang tua silahkan. Komunikasikan juga tentang perencanaan. Jadi ini lagi-lagi orang tua dilibatkan ya, mengidentifikasi daya dukung orang tua gitu. Jadi mau yang mana gitu ya, mau kombinasi atau enggak, mampu atau enggak, mungkin atau enggak untuk dilakukan. Kemudian identifikasi lingkungan sekitar anak untuk menentukan tema ya. Jadi karena anak usia dini 5 menit lagi ya Bu. Maaf ya. konkret ya, jadi harus seperti itu. Kemudian identifikasi alat dan bahan. Terima kasih Pak Komar. Informasikan cara guru memfasilitasi pelaksanaan PJJ. Kemudian komunikasikan bagaimana penilaian yang dilakukan selama BDR. Nah, saya juga memberikan tips praktis, ini bisa dilihat intinya supaya kita bahagia, bersyukur, dan sehat. Supaya daya tahan tubuh kita meningkat. Ini tips belajar dari rumah, ini sumbernya YouTube. Ini juga ada etika komunikasi melalui daring, ada 5 hal. Nah, ini tadi ya untuk prasangka atau supaya kita tenang, ini berita tentang corona terkini gitu ya, bikin menakutkan gitu. Misalnya kita cek dulu benar atau enggak. Ini contohnya ada misalnya curhat dokter. Ini by WA nanti muncul di Mavindo-nya seperti ini di sebelah kanan. Yang sebelah kiri curhat dokter yang kita send ke nomornya Mavindo. Ini nomor Mavindo tadi ada di sini ya. Jadi kita tenang setelah mendapatkan konfirmasi. Atau kita juga bisa pakai Google gitu ya, di googling, kemudian menuliskan judul beritanya saja dan ditambahkan kata hoax di ujungnya. Nah kan biasanya kalau di di WA ya seringkali ya, kalau ada bawang merah itu bagus buat corona, langsung bawang merahnya langka. Empon-empon bagus buat corona, langsung langka gitu ya. Jadi supaya kita juga lebih objektif, lebih tenang, kita bisa cek seperti ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu merasa butuh bantuan psikologis untuk DKI Jakarta, ini ada 2 yang besar ini. Kemudian untuk di luar Jakarta, HIMSI juga ada ya, sampai ke Papua Barat juga ada. Saya lihat Papua Barat. Ke Sumatera juga ada. Jadi di link yang di bawah, terus silahkan diklik di sana, nanti pilih daerah Bapak Ibu yang mana. Kemudian ini juga jangan lupa me time, merawat diri. Gimana caranya merawat diri ya? Perlu ya supaya orang tua juga ingat menghargai diri sendiri, mengelola emosi dan bisa mengatur cara berinteraksi dengan anak. Ini mungkin laki perempuan, cuma saya dapatnya gambarnya perempuan semua. Relaksasi dan bersyukur bisa sebelum tidur dan bangun tidur. Sebelum tidur bersyukur bahwa kebaikan apa yang sudah kita lakukan hari ini, bangun tidur, bersyukur juga bahwa kita masih bernapas misalnya. Ini juga link-link olahraga, yang hitam bisa dilakukan bersama keluarga, yang merah itu sendiri. Jadi kalau merasa olahraga tuh lama, ini ada yang 5 menit sama 7 menit. Ini lumayan banget berkeringat. Ini saya udah coba semuanya. Silakan Bapak Ibu coba ya. Nah ini daftar pustaka. Ya, demikian dari saya Pak Komar. Terima kasih.